Assalamualaikum. Bentar, ngambil minum. Udah nongkrong aja ya? Kok nggak ada sedih-sedihnya ayah baru meninggal? Apa bedanya samamu? Cincin baru ya? Berapa gram tuh? Ya, kita kan nggak bisa bersungut-sungut dalam kesedihan. Udah. Kita sebagai kakak adik itu nggak boleh berantem. Sekarang aku cuma punya kalian. Jadi kita jangan saling menyakiti ya. Tahu deh. Oh iya, udah kau pakai apa warisanmu itu? Saya di sini mengumpulkan kalian semua untuk membagikan warisan berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh mendiang Bapak Erwin Sultan. Surat wasiat ini ditulis 1 bulan sebelum mendiang Bapak itu meninggal dan dipercayakan kepada saya. Silahkan mohon dibaca terlebih dahulu. Apa-apaan ini? Saya ini pertama. Hah? Yang saya tidak mengerti di sini, kok bisa adik saya mendapatkan setengah dari harta bapak saya, sementara saya dan kakak saya hanya mendapatkan seperempatnya. Saya tidak terima. Tenang, memang beginilah surat yang diberikan oleh beliau kepada saya. Saya tidak memiliki kuasa untuk merubah isi surat itu. Silahkan ditandatangani. Udahlah kak, jangan sampai karena masalah harta ini kita jadi berselisih seperti ini. Jadi ini saya tanda tangannya. Jadi saya harus menandatangani ini. Tentu saja. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Udah kau pakai apa warisanmu itu? Halo, Cak. Jadi kita ke Medan itu. Oh iya, aku tadi lagi masak. Bentar ya kak. Kok nggak diminum kak? Oh, ya. Kamu juga minum? Oh iya, ini aku juga mau minum. Oke, jadi kayak gitu kan? Sip. Kayaknya aku duluan pulang deh. Duluan ya, dadah. Oh, suamiku kayaknya juga mau datang deh. Aku pulang ya. Pulang ya. Tuntaskan ini hari ini. Bukannya ini adik ibu? Baik, Bu. Siapa? Mawar? Mawar?
Mawar, Mawar, Mawar. Halo, Pak. Seorang gadis ditemukan tewas terbunuh di rumahnya pada hari Senin 10 Oktober 2022. Korban diperkirakan tewas pada pukul 9 sampai 9:15 waktu Indonesia Barat. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus dan terdapat dugaan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana yang didalangi oleh saudarinya sendiri karena adanya dendam pembagian warisan. Polisi sudah menangkap 2 tersangka dari kasus ini, inisial TD dan RA. Tersangka TD adalah saudari kandung korban, sedangkan RA dibayar oleh TD untuk membunuh korban. Siap, Yang Mulia. Baik, dipersilakan masuk. Pada tanggal 10 Oktober 2022, korban ditemukan meninggal dengan luka luka tusuk di perut. Besokan harinya, polisi menangkap kakak kedua korban yang bernama Taskia dan Robin yang dibayar sebagai pembunuh bayaran. Oleh karena itu, saya mendakwa kedua tersangka dengan tuduhan pembunuhan berencana. Yang Mulia, saya keberatan. Keberatan ditolak. Jaksa penuntut umum silakan dilanjutkan. Saudari Robin melaksanakan aksi di hari yang sama setelah Taskia memerintahkannya. Diduga motif dari penyerangan tersebut karena ketidakrataan warisan. Saya meminta izin untuk mendatangkan saksi pertama. Baiklah, para saksi dipersilakan ke depan. Saksi pertama Hadijah Marwah, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, untuk kedua terdakwa silakan berpindah tempat. Pada saksi pertama silakan duduk. Saya adalah notaris dari almarhum Bapak Erwin Sultan Dewasa Simanjuntak yang merupakan bapak dari ketiga saudari tersebut. Izin bertanya, 3 hari yang lalu apakah Anda berdiskusi dengan ketiga saudari untuk membagikan warisan? Ya benar. Silahkan Anda sebutkan masing-masing pembagian kepada ketiga saudari itu. Pada surat hak waris tersebut, sebanyak 50% diberikan kepada korban dan sisanya masing-masing 25% dibagikan kepada kedua kakak korban. Tersangka Taskia menyimpan dendam terhadap korban dan bekerja sama dengan IRT-nya untuk membunuh adiknya sendiri. Sekian. Baiklah, penasihat hukum, apakah saudara mempunyai pertanyaan kepada saksi? Ya, Yang Mulia. Silakan. Saksi, Anda mengatakan bahwa kedua kakak merasa tidak terima dan bukan hanya Taskia saja. Benar? Jaksa, bagaimana bisa Anda hanya menuduh Taskia sebagai pembunuh adiknya sendiri? Terlebih lagi pada malam sebelumnya, kedua kakak berkunjung ke rumah adiknya. Hakim, izinkan saya mendatangkan saksi kedua. Izin. Saya adalah temannya Mawar. Saat itu saya sudah berjanji temu dengan Mawar untuk bertemu di rumahnya. Namun saat saya ingin masuk ke rumahnya, saya melihat sosok bertopeng keluar lari dari pagarnya. Dan saat saya membuka pintu, Mawar sudah tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. Ciri-ciri orang bertopeng tersebut sudah saya jelaskan kepada polisi. Menurut penyelidikan kami, ciri-ciri yang disebutkan saudari Naira mengarah kepada IRT tersangka Taskia. Pengacara, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, saya menemukan rekaman CCTV pada saat itu. Tolong izinkan saya untuk menunjukkannya. CCTV ini merupakan CCTV yang berada di kediaman pada saat terjadinya peristiwa. Terlihat korban sudah bertingkah aneh sebelum kejadian penusukan. Dia memegang lehernya, lalu terjatuh sendiri ke lantai. Lalu saya menyelidiki hal ini dengan tim forensik dan kami menemukan bahwa di tubuh korban sudah terdapat zat racun yang akan bereaksi setelah 12 jam dikonsumsi. Ya, waktunya bersamaan ketika malam kedua kakak berkunjung ke rumah korban dengan waktu saat korban meninggal. Jadi, saya mencurigai bahwa kakak pertama dari korban juga berencana untuk membunuh adiknya. Dan akan masuk akal jika sebenarnya kakak pertamanya lah yang telah membunuh adiknya. Izin membantah Yang Mulia. Izinkan saya tidak ada bukti yang cukup bahwa saudari Yulia melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban.
Yang mulia, izinkan saya mendatangkan saksi sebagai bukti dari pernyataan saya. Baik. Saksi, apakah benar Anda yang menyelidiki kasus ini? Ya, benar. Pada saat menyelidiki TKP, apakah benar Anda sempat memeriksa tong sampah? Siap, benar. Apa yang Anda temukan dari tong sampah tersebut? Saya menemukan sebuah sendok dengan warna yang aneh. Pada ujungnya berwarna kekuningan dan pegangannya berwarna normal. Yang mulia, lalu sendok itu saya bawa ke tim forensik untuk diteliti. Dan karena itulah kami menemukan bahwa sendok itu berwarna aneh karena terdapat racun yang sama dengan racun yang ditemukan di tubuh korban. Inilah rincian dari racun tersebut. Baiklah pengacara, apakah ada lagi yang ingin Anda tambahkan? Yang mulia, dengan ini saya membuktikan bahwa pembunuh yang sebenarnya dari korban adalah Yulia, kakak pertama dari korban. Izin membantah Yang Mulia. Tersangka Robin menusuk korban saat korban masih dalam keadaan hidup. Terlebih lagi pembunuhan itu sudah direncanakan. Jadi saya tetap mendakwa Taskia dan Robin atas dakwaan pembunuhan berencana. Dan atas pernyataan pembelaan saya, meminta untuk kasus ini saya menambahkan Yulia sebagai tersangka ketiga dengan dakwaan percobaan pembunuhan. Dengan ini saya mengadili saudara terdakwa Yulia Ramadhani berdasarkan apa yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pasal 53 ayat 3 KUHP beserta penghilangan barang bukti pasal 221 ayat 2. Dengan ini terdakwa secara sah dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Saudari Robin Aiswari atas tindak kejahatan pembunuhan berencana bersama Taskia Fitri pasal 340 RKUHP. Dengan ini terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 20 juta. Saudari terdakwa Taskia Fitri dengan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 RKUHP dan membujuk saudari Robin Aiswari melakukan pembunuhan pasal 55 KUHP. Dengan ini terdakwa dijatuhkan hukuman seumur hidup dan denda 200 juta. Kami mengadili bersama Hakim Anggota 1 yakni Al-Badar Kaisar dan Hakim Anggota 2 yakni Naswa Melati. Dengan ini kami sahkan. Liputan langsung dari Pengadilan Kota Padang Sidempuan. Tersangka kasus pembunuhan berencana saudari NM, putri dari almarhum Bapak Erwin Sutan Dewasa Simanjuntak, telah dijatuhi hukuman hari ini. Telah terbuktinya ada dua otak pelaku pembunuhan dengan cara yang berbeda. Tersangka pertama, YIS, melakukan pembunuhan dengan metode racun. Dan tersangka kedua, beserta kaki tangan, melakukan pembunuhan dengan penusukan. Ketiga tersangka telah didakwa atas pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dengan sanksi 500 juta. Untuk berita lebih lanjut, kami akan tayangkan segera.